Ini mengenai makalah yang disampaikan oleh teman-temannya mengenai implementasi manajemen konflik untuk produktivitas organisasi. Organisasi itu sangat penting ya dalam membentuk diri kita, karena kita adalah manusia yang sosial, makhluk sosial, tidak bisa lepas dari organisasi gitu ya. Jadi ketika Anda berada pada suatu tempat, misalnya kos, Anda juga masuk dalam bagian komunitas gitu ya. Ada RT-nya, ada RW-nya. Apakah Anda mendapatkan kesempatan melibatkan diri pada kelompok itu atau tidak, itu kan itu tergantung dari kita sendiri. Nah, apakah Anda mengingkari diri Anda sebagai makhluk sosial ataukah lebih asik menikmati diri Anda sebagai makhluk individual gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Apakah senang mengurung diri dengan media sosialnya di dalam kamar ataukah bersosialisasi sebagai makhluk sosial? Nah, itu kan pilihan ya. Nah, tetapi dalam berorganisasi waktu kita justru bisa terbagi lebih baik gitu. Karena ada kemampuan memanajemen waktu. Pada tahun 2015-2016 Bapak melakukan penelitian tesis di Yogyakarta. Saya meneliti mahasiswa yang berorganisasi dan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Hasil kesimpulan yang saya dapatkan ketika wawancara terhadap mahasiswa yang apatis terhadap organisasi atau tidak peduli terhadap organisasi, dia justru curhat gitu ya, dan mengatakan begini, sebenarnya waktu saya banyak terbuang sia-sia karena tidak masuk organisasi gitu. Karena teman-teman saya yang rajin organisasi kok juga nilainya bagus ya, malah bacaannya bagus, kemudian pengalamannya juga banyak. Saya iri sama teman-teman saya di kelas, kok dia memiliki mental yang kuat gitu ya dalam menjalani aktivitas. Sementara saya yang tidak berorganisasi, justru waktu saya habis untuk jalan-jalan gitu ya, habis untuk pacaran dan lain-lainnya. Itu macam-macam jawabannya mereka ya. Itu ya. Justru hasil penelitian seperti ini banyak yang lebih dampak negatifnya lebih banyak ketika tidak ada organisasi sama sekali itu. Karena mengurus waktu kita dan mengurus umat, mengurus orang banyak itu menjadi tidak ada, itu sangat sedikit gitu. Apalagi tugas seorang mahasiswa kan memang adalah sebagai middle class ya. Dia sebagai penengah, dia penyambung lidah masyarakat gitu. Nah, fitrah itu yang mesti disadari gitu. Ya. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah hal yang unik dan sangat strategis dan sangat bagus sekali ya, dan disebut sebagai kaum terpelajar ya, atau maha. Ya. Artinya maha itu dia lebih tinggi daripada siswa gitu. Pikirannya jauh lebih ke depan gitu. Nah, posisinya karena dia middle class, dia bisa masuk pada high class, ke kelas tinggi, dan juga bisa berada pada posisi low class ya. Ketika ada kebijakan kekuasaan tidak berpihak pada rakyat, maka disitulah mahasiswa harus tampil untuk membela kaum yang lemah ya, dan bernegosiasi terhadap pejabat-pejabat itu sebagai kelas atas, para perwakilan rakyat. Itu tugasnya mahasiswa. Nah, kemudian kalau dia tidak ke atas, dia bisa ke bawah. Dia itu bisa menyatu terhadap masyarakat bawah untuk memberikan penyadaran terhadap hak-hak yang mereka miliki gitu, yang selama ini kurang disadari, yang dirampas haknya oleh kekuasaan. Nah, di sini kan problemnya di situ ya. Nah, seorang mahasiswa yang tidak berorganisasi itu tidak mengerti itu apa tugasnya gitu. Yang tahunya itu ya pergi ke kampus, kemudian ikuti mata kuliah, setelah itu pulang, setelah besok lagi gitu, udah mandi, ya udah tidur, udah mandi ke kampus lagi. Tidak mengerti tanggung jawab sebagai agent of change ya, agen perubah. Gitu. Yang menjadi masalah kalau mahasiswa bukan menjadi agen perubah, tapi dia yang dirubah lingkungan. Misalnya ada pertama waktu dia masih putih abu-abu ya, masih waktu sekolah dulu ya rajin baca, kemudian komunitasnya bagus, tapi tiba-tiba kuliah bacaannya udah menghilang gitu. Nah, itu kan Anda dirubah oleh lingkungan.
gitu kan. Anda masuk ke kos-kosan atau asrama yang dimana teman-temannya tidak suka baca, tidak suka ngaji misalnya, kemudian Anda juga ikut pada komunitas itu, berarti Anda dipengaruhi, gitu ya. Identitas Anda sebagai mahasiswa agen of change, agen berubah itu menjadi tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, di situ untuk mengasah semua itu maka perlu organisasi ya. Karena di organisasi itu Anda akan mengatur berbagai macam hal itu ya. Antara diri Anda ya, tidak egois karena ada orang yang diurus gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana memaksimalkan produktivitas organisasi gitu kan. Kita harus melihat gejalanya ya, dan masalah-masalahnya. Betul. Nah, yang pertama identifikasi masalah, melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Jadi dalam melihat persoalan-persoalan organisasi atau komunitas, maka kita harus juga melihat gejala yang dimunculkan gitu. Misalnya bedakan gejala konflik dengan masalah penyebab konflik gitu ya. Contoh misalnya begini. Ada mahasiswa waktu semester 1 dia sangat aktif. Bahkan selalu memberikan referensi gitu ketika berbicara. Dan banyak melakukan pertanyaan, banyak diskusi dan bahkan banyak memberikan tambahan itu. Masuk semester kedua, saya menunggu-nunggu mahasiswa itu cuma 1 kali bertanya sepanjang 1 semester itu. Yang waktu semester 1-nya itu yang saya tahu itu hilang semester 2-nya. Nah, itu kan gejala ya, gejala yang muncul loh. Saya harus identifikasi masalahnya. Saya lihat di WA-nya, status WA-nya, ada laki-laki lain ya, ada perempuan selalu sama-sama. Berarti mungkin ada masalah asmara ini. Jam gitu. Itu kan identifikasi masalah. Ya, identifikasi. Bisa saja berkurang cara belajarnya karena ada hal-hal lain. Faktor keluarga kah, faktor percintaan kah, dan macam-macam. Itu kan harus dianalisis. Nah, sama di organisasi atau di perusahaan dan lain-lainnya. Ketika karyawan semangat kerjanya kurang, berarti ada persoalan. Tapi kan sebelum menuju pada persoalan itu, kita harus melihat gejalanya dulu, gitu ya. Kita harus identifikasi. Di organisasi juga begitu. Kenapa kok diundang rapat nggak semangat hadir, gitu ya? Ternyata dia nggak datang, yang satunya nggak datang. Kalau yang satunya datang kok dia rajin, ya? Itu kan bisa. Berarti ada masalah di situ ya, bisa dipertemukan. Oke. Apatis itu artinya acu tak acu lah gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam organisasi dia cuma ikuti saja tapi dia tidak terlalu peduli, itu namanya apatis gitu ya. Itu berarti ada masalah. Misalnya seorang mahasiswa menghadapi banyak persoalan-persoalan di sekelilingnya tapi dia merasa bodoh saja ya, dia pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, itu namanya apatis gitu. Ada masalah itu. Ada masalah di dalam dirinya, di dalam pemahamannya dan lain-lainnya. Itu namanya apatis. Apalagi pragmatis. Ya, itu yang lebih parah juga ya. Baru melakukan kegiatan atau sesuatu kalau ada hasilnya gitu. Maka tidak menghargai proses. Maka siapapun yang tidak menghargai proses, maka pasti dia mengalami persoalan-persoalan. Belakangan ini misalnya ada pejabat yang naik kelas tertinggi atau cukup tinggi tapi tidak melewati proses, pasti kan dihujat gitu. Karena mengapa? Orang yang pernah melewati proses dia akan merasakan betul betapa pentingnya namanya proses ya untuk membentuk diri menjadi orang yang berkualitas. Istilahnya bukan kerbitan lah ya. Bukan karena faktor orang tua kaya, karena orang tua memang terkenal, bukan, tapi memang dia harus berawal dari bawah ya untuk berproses. Nah, itu namanya tidak pragmatis gitu ya. Nah, itu penting ya dianalisis dalam organisasi. Ataukah masalah lain dalam organisasi, misalnya peralatannya yang terbatas gitu. Nah, nanti dianalisis peralatan apa yang terbatas dan kemampuan organisasi itu seperti apa ya, mampu nggak menyelenggarakan atau menghadirkan peralatan yang dibutuhkan itu nanti dianalisis apakah masalahnya genting atau tidak gitu kan, atau bisa ditunda gitu. Ataukah dari pemimpinnya yang kurang aspirasi ya. Kalau dalam makalahnya tadi juga disampaikan di bagian-bagian akhir bahwa
ketika di bagian C, manajemen kreativitas organisasi ya. Misalnya melakukan hal-hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, cuma menjalankan itu saja, rutinitas seperti itu, maka itu bisa memundurkan suatu organisasi ya, atau sifatnya statis atau stagnan. Harus ada inovasi-inovasi baru sebagai seorang pemimpin ya. Apalagi misalnya memimpin satu organisasi, maka terobosan-terobosan baru itu perlu. Kalau bisa buat sesuatu yang mengagetkan itu, orang bisa kaget-kaget gitu ya terhadap kebijakan yang Anda pilih gitu ya. Kalau biasa-biasa saja itu Anda mudah ditebak ya, mudah dipatahkan sama lawan-lawannya gitu. Tapi jadilah orang yang susah ditebak gitu ya. Nah, itu yang menarik gitu ya, begitu. Nah, begitu juga dalam mengelola organisasi, bisa melakukan organisasi dengan produktif. Contoh misalnya ada hal yang berbeda yang misalnya waktu Bapak masih mahasiswa ya, waktu masih aktif di Dewan Mahasiswa, waktu itu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, saya dan teman-teman melakukan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya orientasi mahasiswa baru itu dibotak kepalanya ya, rambutnya dihilangin, kemudian ada perpeloncoan. Setiap hari 3 hari itu disuruh bawa sapu, disuruh bawa pel-pelan ya. Kemudian disuruh bawa sabit ataukah parang gitu ya. Nah, pastikan tujuannya udah jelas itu, disuruh apa kira-kira? Ya, disuruh membersihkan gitu. Nah, waktu itu saya wakil ketua Dema, saya mengatakan mengapa kita tidak berbeda dari sebelumnya? Terus apa tujuannya ada OB di kampus ini? Apa tujuannya ada tukang bersih di kampus ini kalau mahasiswa disuruh bersihkan? Nah, terus gimana caranya? Ya, caranya itu kita rubah modelnya. Nah, waktu itu gimana cara merubahnya? Saya mengatakan sekarang 3 hari itu ospeknya tidak ada lagi yang namanya pel-pelan, tidak ada yang bawa begitu. Nah, kita sambut mahasiswa itu adalah intelektual, organisasi. Kita kenalkan toko-toko gitu. Misalnya ada 500 orang dalam fakultas dakwah. Kita bagi 10 kelompok. Kita bagi ya 10 kelompok bisa, atau 10 orang satu kelompok. Maka itu kan jadi 50 kelompok. Dalam satu kelompok ini mereka patungan untuk membeli buku. Membeli 3 buku dalam satu kelompok. Kali 50 kelompok itu kan ringan ya. Jadi 10 orang itu kumpul-kumpul minimal 3 buku. Kali 50 kelompok maka 150 buku terkumpul dengan variasi judul yang sudah ditetapkan ya. Misalnya variasi ada yang genrenya apa sih, fakultas apa di situ, jurusan apa aja, ada psikologi, ada filsafat misalnya, ada politik, ada hukum, macam-macam tuh. Jadi 50 kelompok itu macam-macam bukunya ya, tidak ada yang sama judulnya. Nah, itu kan dalam 1 tahun terkumpul 150 buku. Kita buat perpustakaan khusus Dema. Wah, itu kayaknya menarik. Oh iya menarik itu, daripada suruh beli sapu gitu kan. Jadi suruh beli buku. Nah, setiap hari hari pertama kita suruh presentasikan apa yang buku dia beli itu, isinya apa. Berarti kan dari awal itu kecintaan pada buku misalnya sudah ditanamkan itu. Dan mengingatkan kepada mereka bahwa Anda masuk perguruan tinggi itu adalah belajar. Nah, mereka disuruh dalam 10 kelompok itu kan sudah ada yang penitia-penitianya. Kita manfaatkan penitianya supaya ada kerjaannya. Nah, kamu simak itu bagaimana cara mereka diskusi terhadap 3 buku yang sudah dibeli itu. Jadi penitianya juga ikut cerdas, mahasiswa barunya juga cerdas gitu. Nah, kemudian ada asetnya di Dema. Nah, ini kan satu itu namanya kepemimpinan yang melakukan terobosan baru dari sebelumnya. Jadi yang model-model begitu ya, itu bisa dikreasi menjadi hal-hal yang lain gitu ya. Itu salah satu contoh ya, merubah sesuatu yang sebelumnya belum dilaksanakan menjadi sesuatu yang dilaksanakan gitu. Nah, mengapa begitu? Karena wawasan kita sebelumnya itu sudah ada gitu ya. Kita di organisasi diajarkan begitu supaya menjadi inovatif gitu, supaya berbeda kebijakan-kebijakannya dari yang lain gitu. Nah, kemudian kita mengundang tamu dari luar gitu. Jadi yang punya channel, senior yang punya channel misalnya, ada dana fakultas, ada dana Dema. Misalnya dana Dema waktu itu masih
saya dapatkan 20 juta ya. Nggak tahu sekarang. Dulu 20 juta. Jadi kita buat seminar pelatihan terutama pada pengurus dan lain-lainnya. Nah, untuk meningkatkan organisasi ya, seperti tadi itu di makalahnya juga harus ada pelatihan-pelatihan. Nah, kita mendatangkan tokoh-tokoh, misalkan dari tokoh seniman, budayawan, ataukah sekali-sekali politisi dan lain-lainnya yang kira-kira memang politisi yang intelektual bisa bercakap-cakap, atau dari psikolog dan macam-macamnya, ya, ataukah dari ahli manajemen kita datangkan. Jadi waktu itu ada senior yang punya channel dari Jakarta misalnya, dari kementerian, kebetulan ada kegiatannya di Makassar, kemudian kita komunikasi sekalian singgah dong berkunjung ke kampus gitu ya. Jadi dia nggak sengaja kita undang, kita cuma punya channel, itu organisasi yang menghubungkan kita begitu. Dapat info dari senior, oh ada kementerian tata ruang gitu. Oh kalau begitu bagaimana kalau senior bisa menghubungkan kami, saya mau langsung adakan di Dema ini acara ini gitu. Spontan kita adakan gitu. Wah, kemudian rektornya datang menyambut, dekannya yang memberi sambutan. Bayangkan menteri yang datang itu di fakultas tanpa ada biaya gitu. Itu dari mana? Itu karena channel kita dari organisasi gitu. Tapi kalau nggak ada channel, yang nggak ada jaringan, 50 juta pun nggak cukup untuk menghadirkan itu gitu ya. Nah ini biasa dilakukan. Jadi senior teman-teman yang berkecimpung di organisasi ekstra kampus atau intra kampus, kita komunikasi itu. Kira-kira bisa mendatangkan. Nah, kemudian di laporan kita mendatangkan menteri ini biayanya 10 juta, gitu kan? Tapi tidak ada biayanya, gitu. Itulah kemampuan negosiasi ya, kemampuan negosiasi. Justru biasanya mereka yang diberi santunan, gitu. Kalau bendaharanya pintar, gitu. Misalnya Pak Menteri, kami mengadakan kegiatan ini, tapi ternyata utangnya masih segini, ya, gitu kan bisa ya. Ajudannya bisa dibilang begitu. Nah, itu tergantung kemampuan dari pihak bendahara, kemampuan dari perwakilan organisasi bernegosiasi. Kan nggak mungkin nggak dibantu di situ. Masa uang 5 juta nggak keluar pada saat itu bisa. Nah, itu bisa mengelola ya, bagaimana mengelola produktivitas organisasi. Nah, hasilnya ini nanti digunakan untuk pendidikan teman-teman lainnya atau adik-adiknya, atau ada namanya follow up, atau ada namanya pelatihan-pelatihan tertentu, itu bisa digunakan dananya. Jadi tidak ada alasan bahwa kami kekurangan dana sehingga program kerja kami tidak terlaksana. Berarti Anda tidak kreatif dalam mencari sumber dana, gitu ya. Nah, itu pentingnya ada relasi. Nah, kan di situ diajarkan ya, di organisasi itu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman dan senior dengan orang-orang seperti ini. Itu kan diajarkan. Kalau tidak ada sama sekali pengalaman seperti itu, Anda akan mengalami masalah di kemudian hari ya. Oke. Ada yang mengatakan bahwa berorganisasi itu ada kekurangan, tapi lebih banyak kekurangan tanpa organisasi. Itu sudah jelas. Anda buktikan saja kemudian hari ya. Oke. Karena Anda butuh relasi itu. Ada yang mengatakan bahwa teman-teman berkurang waktu kita dengan teman-teman. Kan ada teman baru yang lebih produktif. Masa Anda sudah mahasiswa, masih rame di grup-grup SD-nya gitu. Itu kan tidak menatap masa depan itu. Bukan levelnya itu lagi ya. Teman ya sekedar teman yang sudah ada. Tapi lebih banyak waktu kita ke komunitas sama mahasiswa dan komunitas di luar daripada komunitas kita sebagai mahasiswa. Lebih atasnya lagi. Nah, itu namanya Anda menyambung masa depan, ya. Bukan kembali ke masa silam. Oh iya, bukan nostalgia ke masa SD, masa SMP, apalagi masa SMA gitu. Kalau bisa, ya itu sekedar lewat saja ya. Oh iya, komentar sedikit-sedikit aja. Enggak terlalu fokus ke situ. Karena Anda harus menyiapkan diri ke masa depan gitu ya. Nah, teman-teman Anda jauh lebih banyak yang lebih produktif. Gitu. Jangan Anda habiskan waktu Anda di teman-teman lama. Habiskan waktu Anda banyak di teman baru gitu ya. Itu yang mesti dibalik gitu. Jadi jangan pernah Anda merasa kehilangan teman tuh, tidak. Ada juga mengatakan saya lebih banyak berbakti kepada orang tua sehingga saya tidak berorganisasi. Jadi setiap pulang kampus saya harus bantu orang tua gitu ya. Ada juga begitu. Tapi ada juga berpandangan lain bahwa berbakti pada orang tua itu tidak mesti selalu bersama setiap hari.
Tapi menumbuhkan diri menjadi orang hebat, besok hari membanggakan orang tua, itu adalah berbakti pada orang tua. Itu kan dua pandangan yang berbeda ya. Oke. Komunikasi tetap jalan tapi tidak mesti selalu bersama. Bisa di tempat lain, di tempat perantauan atau di kota lain, tapi Anda bertanggung jawab pada diri Anda bahwa saya bisa menjadi orang sukses, menjadi orang hebat. Nah, itu salah satu cara mengabdi kepada orang tua. Ketika anaknya udah dikenal, anaknya udah bermanfaat pada lingkungannya, pada keluarganya kan, masyarakat di sekitar rumah Anda kan mengatakan, oh anaknya ini kok berhasil ya. Itu kan namanya membangkitkan citra diri orang tua. Mungkin kalau dalam hadis Nabi itu yang disebut sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya, itu ya, yaitu yang disebut sebagai amal yang tidak pernah terputus, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya itu bukan hanya sekedar angkat tangannya ketika selesai sholat kemudian mendoakan orang tuanya, bukan, itu hanyalah penafsiran atau pemahaman yang terlalu tekstual gitu. Ada hal yang lebih inovatif dari itu, yaitu menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, bermanfaat, kemudian orang tua Anda sudah tidak ada esok hari, maka orang tua Anda dikenang karena diri Anda. Oh anaknya ini, oh iya memang bapaknya dulu bagus itu. Nah itu karena diri Anda, itu namanya doa yang tidak pernah terputus gitu ya. Bukan hanya mengangkat doa, mengangkat tangan kemudian berdoa setelah sholat, bukan. Tapi menjadi orang yang membuat orang tua Anda dikenang meskipun dia sudah tidak ada karena sifat-sifat baik Anda itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau sifat-sifat buruk yang selalu ada, kemudian orang-orang di sekelilingnya mengingat, oh ya memang bapaknya memang dari dulu udah jahat betul itu, udah jelek itu. Nah, padahal mungkin bagus, tapi dijelek-jelekan karena sifat Anda ya. Itu yang harus mindsetnya harus dirubah ya, bahwa berbakti pada orang tua itu kita harus meningkatkan produktivitas pada diri sendiri, terutama pada komunitas yang di mana kita berada ya. Itu cara menafsirkan secara kontemporer atau kontekstual setiap hadis ya, hadis ataukah landasan-landasan kitab suci gitu. Jadi jangan statis cara memahaminya, itu lebih produktif. Oke. Nah itu tadi mungkin seperti itu yang menjadi